Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akvina Manasika, NIM 530101900156. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi, karya, dan pemikiran Hamka guna memenuhi tugas UAS secara sosial dan intelektual. Yang pertama yaitu biografi Buya Hamka. Buya Hamka mempunyai nama asli Haji Abdul Malik Karim Anullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad tanggal 17 Februari 1980 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang penuh mendalami agama di Mekah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Safiyah Tanjung binti Zakaria. Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Quran langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Dan pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun. Karena kenakalannya, ia dikeluarkan dari sekolah. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Tawalib atau sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan di akhirat. Terus selanjutnya karya-karya Hamka. Sebagai seorang yang produktif, Hamka tidak hanya merefleksikannya kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam cara ramah agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan, Islam, sejarah Islam, fikih, sastra, dan tafsir. Sebagai seorang penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Berikut adalah beberapa karyanya yang pertama, Tasawuf Modern. Ini diterbitkan pada tahun 1983. Yang kedua, Si Sabariyah atau buku romannya yang pertama dalam bahasa Minangkabau, terbit pada tahun 1928. Yang ketiga, Cermin Penghidupan atau kumpulan cerpen, terbit pada tahun 1962. Yang keempat yaitu buku atau novel Laila Majnun, terjemahan dari bahasa Arab. Yang kelima, Di Dalam Lembaga Kehidupan atau kumpulan cerpen. Dan yang keenam, Di Tepi Sungai Nil, karya yang ditulis berdasarkan riwayat perjalanan dari negeri ke negeri Islam. Yang ketujuh yaitu Di Tepi Sungai Dajlah. Dan masih banyak lagi karya-karyanya. Lanjutnya pemikiran Buya Hamka. Yang pertama yaitu tidak gelisah, tenang, tidak ragu, pandai menahan tubuh dan dilatih untuk tidak tergesa-gesa karena pengaruh suka dan duka, sayang dan benci. Yang selanjutnya, rela menerima hidup dan berusaha. Rela menerima hidup bukan berarti menyerah tanpa usaha. Artinya, rela ialah menyempurnakan pekerjaan sendiri dan mempertinggi mutunya. Jika kerelaan terhadap hidup tidak ada, maka keberanian pun akan hilang. Tidak berani membantah yang salah dan menegur yang tidak adil. Jika begitu di masyarakat, maka akan berhenti kemajuannya, sebab anggota masyarakat telah mundur dalam medan hidup. Rela yang timbul karena lemas dan malas. Untuk mencapai kemajuan harus menuntut yang lebih sempurna. Jika harus dinamis, bergerak terus dan statis dan membeku. Dalam masalah fikih, Hamka tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam pengalaman agama, Hamka tidak kaku, khususnya dalam masalah khilafiyah. Ketika beliau sholat di masjid yang memakai kunut pada sholat subuh, maka beliau memakai kunut dan sholatnya. Ketika beliau ke masjid dan tidak menggunakan kunut, maka sholat subuh tidak memakai kunut. Hamka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah yang konsisten, mendahulukan nas dari akal,
dalam menetapkan faham akidahnya. Hamka memiliki pemikiran yang sederhana dan tidak fanatik terhadap sesuatu yang bukan prinsipnya, menjadikan Hamka sebagai seorang yang berpikir dan berpegang luas dan memiliki kemampuan ilmu tinggi yang perlu dihargai dan dihormati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.